Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Karena masih di bulan Syawal, tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, taqabbalallahu minna wa minkum salihah a'malikum wa ibadatikum wa ta'atikum wa kullu amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin wal makbulin. Mudah-mudahan semua proyek Allah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu, alhamdulillah kita sempurna berpuasa 1 bulan penuh. Kita juga sempurna menikmati setiap malam sujud ruku 11 rakaat menghamba kepada Allah, yang kata para ulama-ulama kita menguatkan bahasa Nabi, naharuha siyam wa layaluha qiyam. 1 bulan penuh, siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, salat malam. Apalagi kemudian di 10 hari atau 10 malam terakhir kita semakin khusyuk. Saya berkeyakinan tidak ada satupun di antara kita kecuali jenengan telah dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Kemudian Quran selama 1 bulan penuh pula kita semua menikmati membacanya, mentadabburinya, merenunginya. Baik kita faham atau tidak faham, bagi yang tidak bisa sama sekali, tapi kita berusaha untuk akrab dengan Al-Quran. Zikir-zikir terbaik sudah kita lantunkan, hajat, munajat, doa-doa permintaan sudah kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim. Tentu monggo Bapak, jenengan harus ada punya kepastian. Saya sampai detik ini ya yakin betul dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan munculkan lagi keyakinan yang lebih dalam, insyaallah kita semua adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini proyek tahunan yang Allah menyengaja memberikan kepada kita karunia besar bagi umat Muhammad, 1 bulan dalam 1 tahun, untuk mengembalikan diri kita kepada asal kejadian kita, menjadi manusia-manusia yang seakan-akan baru telah terlahir ke dunia ini. Manusia yang baru kualitas imannya, baru kecerdasan berfikirnya, baru pula kehalusan dan kelembutan jiwa dan perasaannya, baru pula keindahan akhlaknya, dan insya Allah baru pula kesehatan fisiknya. Inilah kita alumni Ramadan, yang mudah-mudahan ini terus berdampak dalam kehidupan kita sampai Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang insya Allah. Bahkan banyak Ramadan Pak,
Ramadan dan sekian Ramadan. Allah panjangkan umur kita sehingga semakin banyak nanti bekal yang akan kita bersama-sama menikmati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, temanya pas sekali, nyambung, al-qasdu fi ta'at, perlunya kita proporsional dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iqtisad fi ta'at. Saya memahami betul, kita semua faham semua, memang bulan Syawal ini, Syawal, Dzulqa'dah, Idul Hijjah terus dan bulan-bulan berikutnya itu bukan Ramadan. Apalagi setan juga belenggunya sudah dibuka Pak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu betul di mana kelemahan kita itu jamaah sekalian. Nabi memberikan arahan kepada kita untuk semangat Ramadan itu, semangatnya Pak, terus kita jaga, kita kawal walaupun tidak persis sebagaimana Ramadan. Jadi kalau jenengan sudah 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, masih ada puasa sunnah. Bahkan secara khusus disebut oleh Rasul yang mulia di bulan di bulan Syawal ini, untuk paling tidak kita berpuasa 6 hari. Mau berturut-turut boleh, mau ngambil Senin Kamis juga niatkan sekaligus puasa Senin Kamis juga boleh. Terlalu banyak sudah ulama membahas masalah ini. Insya Allah seakan-akan kita berpuasa 1 tahun penuh, kata Nabi. Allahu Akbar. Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian masih punya semangat Pak menyelesaikan arahan Nabi berpuasa 6 hari di bulan Syawalnya, maka seakan-akan orang itu faka'annama shamad dahr, seakan-akan orang itu berpuasa 1 tahun penuh. Ini motivasi Nabi Pak. Apa semangatnya sebenarnya? Yang diinginkan Nabi kepada kita supaya jenengan semuanya istiqamah dalam beragama ini Bapak. Subhanallah, Nabi ngambil 6 hari jamaah sekalian, agak berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya nanti jamaah sekalian. Nah saudara, kebiasaan juga salat malam lanjut Bapak. Tentu juga semangatnya tidak sesemangat Ramadan. Ya, tidak apa-apa, syukur kalau bisa bertahan, semangat Ramadannya masih muncul terus sampai malam-malam ini, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa 11 rakaat, indah memang. Tidak bisa, tidak jadi masalah. Bisa 9 rakaat, tidak bisa juga 7 rakaat, tidak bisa juga 5 rakaat Pak dengan witirnya, tidak bisa juga 3 rakaat dengan witirnya. Masa tidak bisa 3 rakaat dengan witirnya? Bahkan ulama yang agak memperhatikan betul Pak, tidak bisa 3 rakaat, 1 rakaat witir. Jangan sampai ada satu malam lewat begitu saja, hak-hak malam tidak kita laksanakan. Berkomunikasi dengan Allah. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nanti Qur'annya dibaca terus. Jangan sampai selesai Ramadan kita sudah nikmat tadarusan atau baca sendiri, selesai Ramadan sadaqallahul azim, terus diletakkan nunggu Ramadan berikutnya. Ya bisa baca Quran tergantung Pak, tergantung situasi. Kalau sumpek baru baca Quran Yasin yang dibaca. Kalau rezeki agak seret baru Al-Waqiah dibaca. Ya. Tidak menyalahkan, boleh-boleh saja jamaah sekalian. Tapi kan kita ini Bapak kalau membaca akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekat dengan Allah, Qur'annya kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada masalah, tidak ada masalah, lapang atau sempit, lanjut terus. Inilah bentuk keistiqomahan kita. Proporsional Pak, tidak bisa 1 juz tidak apa-apa. Di luar Ramadan setengah juz, tidak bisa setengah juz tidak masalah. Ambil 2 lembar, tidak bisa 2 lembar, 2 halaman Pak. Tidak bisa 1 halaman, ya 1 halaman, setengah halaman Pak. Tidak bisa setengah halaman, baca qul huwallahu ahad lah. Sampai begitu, tapi niat baca qul huwallahu ahad karena saya ingin akrab dengan Al-Quran. Ikhwatal iman, ini Pak semangat kita. Dan al-qasd, tolong sesuaikan ibadah kita ini dengan kemampuan kita masing-masing. Saya kemarin sudah memuqaddimai di pengajian terakhir tentang kitab Riyadhus Shalihin ini di babul iqtisad fi ta'at, perlunya kita proporsional dalam menjalankan agama ini. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi
la yamallu Allah hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kalian bosan. Jadi usahakan Bapak beribadah ini jangan sampai bosan, Pak. Jangan sampai bosan, Pak. Berhentinya pun juga bukan karena kita bosan, tapi karena memang kita mau istirahat sejenak. Jadi saya kalau sampai beribadah, Pak, maksa diri, semangat Ramadan terus dijaga betul, jebol kita ini, Pak. Tidak bisa. Ya. Sesuaikan dengan kondisi kita. Ngantuk ya tidur, tapi jangan tidur terus. Ya. Jangan tidur terus. Tidur sejenak, segar, ketika segar kita maksimalkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berangkat dari kisah ketika dakhala 'alaiha, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah masuk kepadanya, di sampingnya ada seorang wanita yang Aisyah sangat senang sekali melihat performa ibu ini yang bertamu ke rumahnya Aisyah. Begitu Nabi masuk kaget, siapa ini, kata Nabi. Man hadhihi? Qalat hadhihi fulana tazkuru min salatiha wa qiraatiha. Ini adalah fulana ya Rasulullah, salatnya luar biasa, khusyuk, panjang, baca Qur'annya rasanya terus menerus mulutnya qomat kamit membaca Al-Quran. Dilihat sama Nabi, jemaah sekalian, rupanya Pak dilihat ya beribadah tapi wajahnya wajah tertekan, Pak, wajah maksa diri, jemaah sekalian. Matanya bengkak karena kurang tidur, jemaah sekalian. Apa kata Nabi? Qala mah, tak boleh begitu, kata Nabi. Alaikum bima tutiqun, laksanakan ibadah ini sesuai dengan kemampuanmu. Ya, sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, la yamallullah, Allah tidak akan bosan kepada kita hatta tamallu, sampai kalian juga bosan. Orang, Pak, kalau hobinya tahajud terus, Pak, tiap malam, bahkan nggak tidur sama sekali. Nanti sekali waktu akan ada masa jenuh, Pak. Masa jenuh. Terus mungkin sehari, 2 hari, semalam, 2 malam, 3 malam menikmati, Pak. Malam ketiga, keempat akan ada masa jenuh, Pak. Akhirnya tidak bisa begitu lagi. Laksanakan tahajud sesuai dengan porsi kita masing-masing. Bisanya 10 menit tidak jadi masalah, Pak. Ya, bisanya 1/4 jam, alhamdulillah. Normalnya sih 1 jaman lah kurang lebih, jamaah sekalian. Ini terlalu normal, Pak, ya. Terlalu lama, jamaah. Kayak kita qiyamul lail setengah jam lah, Pak, cukup kita tahajud ini, ma'asyar muslimin. Dan tahajud yang baik itu, ma'asyar muslimin, jamaah sekalian, itu tahajud yang sampean tidak tidur lagi, Pak. Nyambung dengan salat subuhnya. Dan rasakan, Bapak, beda sampean salat subuh ketika dimuqaddimah dengan salat tahajud, dan salat subuh ketika mendengar suara adzan, beda, Pak. Ya, baik bukan tidak baik yang tidak tahajud, karena ini wajib, Pak. Salat subuh tidak ada taranya, ya Mas kalian. Tidak ada apa-apanya tahajud, ya Mas. Ini wajib, Pak, wajib. Wong sunnah saja sebelum subuh itu lebih berharga, lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi subuhnya, Pak. Kan begitu. Tapi kalau sampai muqaddimah dulu dengan tahajud, itulah Rasulullah. Makanya tahajudnya Rasul yang mulia ini, ma'asyar muslimin, subhanallah, ya. Memang contoh bagi kita, Bapak. Contoh bagi kita. Apa yang diperbuat Nabi pasti bisa kita melaksanakan. Pasti kita bisa melaksanakan dalam bab ubudiyah, Pak, ya, dalam bab-bab ibadah yang biasa dilaksanakan Nabi. Itu tahajudnya Nabi, Pak, 2/3 malam. Kalau 2/3 malam sekarang ini jam 3 atau jam setengah 4. Nikmat, Pak. Sampean bangun, terus mandi. Kalau kemudian kurang sehat, bersihkan 2 kemaluan kita, qubul wad dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang, karena kita tidur, jamaah sekalian, ya. Berwudu dengan wudu yang sempurna, bersihkan muka kita dengan sabun terbaiknya, ya. Tapi kalau bisa mandi lebih istimewa lagi, sampean salat tahajud, Pak. Beda, ma'asyar muslimin, nikmat kita, Pak. Ini menunjukkan keseriusan jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat, Pak, hambaku di saat semua orang-orang pada tidur nyenyak, dia bangun ingin berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saat-saat itu, Pak, innali fil laili la sa'ah, di waktu malam seperti itu ada waktu tertentu, kata Nabi, la yuwafiquha rajulun muslimun
tidaklah seorang muslim yang berjumpa dengan malam itu kemudian dia berdoa kepada Allah, mustahil doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean dalam kondisi sadar, segar, bugar, mandi, bersih, menunjukkan serius ingin berjumpa dengan Allah, ngangkat tangan, mustahil ditolak permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita segar, Pak. Tidak dalam kondisi jenuh, tidak dalam kondisi memaksakan diri, ma'asyar muslimin. Nah, saudara, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, beberapa hadis sudah kita bahas. Terakhir tentang kita sampai Nabi menceritakan ada kisah di riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an di waktu 10 malam terakhir kemarin Pak Ramadan itu, Nabi masuk ke dalam masjid, dakhala al-nabi al-masjida fa idza hablun mamdudun bainas sariyatain. Tiba-tiba begitu dia masuk dari pintu belakang, ada tali, Pak, yang sangat kuat, ya, diikat antara satu dahan ke dahan yang lain. Kan masjid pada waktu itu terbuat dari pelepah korma, Pak, ya. Jadi antara pohon korma dengan pohon korma yang langsung dipotong itu, di atasnya daun-daun korma itu kok ada tali tiba-tiba kuat sekali. Kata Nabi, ma hadzal habl, ada apa dengan tali ini, kata Nabi. Talinya siapa ini, kata Nabi. Coba para sahabat, Pak, qalu hadza hablun li Zainab, ya Rasulullah, ini talinya milik Zainab. Zainab binti Jahash, Pak. Zainab ini istri Rasulullah. Jadi Nabi, Pak, ketika iktikaf ada istrinya juga yang mendampingi, jamaah sekalian. Saya pernah menyampaikan di sini, ya, itu Nabi ketika iktikaf, Pak, sudah siap betul secara finansial, ya, lengkap semuanya, Bapak. Yang ngurus urusan konsumsi Nabi, ya, akomodasi Nabi itu Ummu Salamah, Hafsah, Sofia. Yang menata performa Nabi, baju Nabi, kalau bahasa kita mungkin, Pak, yang menyetrika baju Nabi, tampilan Nabi, bahkan menyisir rambut Nabi, itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang mendampingi Nabi di masjid itu Zainab. Zainab memang dikenal, Pak, ibu istri Nabi yang sangat zuhud, sangat suka beribadah. Sehingga masuk itu ada tali, Pak. Apa ini? Hadza hablun li Zainab. Ini talinya Zainab, ya Rasulullah. Fa idza fatarat, nanti beliau ini ketika sedang iktikaf ini fatarat, jenuh, capek, dia tidak mau tidur tapi nyender ke tali itu, Pak, supaya nggak tidur. Ini kan maksa diri nih, jemaah sekalian. Maksa diri, Pak. Subhanallah. Faqala Nabi hulluhu, lepas, kata Nabi. Ayo lepas, kata Nabi. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Hendaklah salah seorang di antara kalian ketika salatlah dalam kondisi nasyat, semangat, Pak. Jangan dalam kondisi ngantuk. Sambil baca Quran ngantuk, Pak. Kacau, Pak. Ngaco, Pak. Ngantuk tidur aja. Saya punya kebiasaan Ramadan, Pak, itu subuh tidak turun lagi dari masjid. Turun sampai syuruk, jamaah sekalian, selama 1 bulan, kecuali ada undangan di luar, Pak. Itu pun juga saya ngisi ceramah begini sampai syuruk juga. Saya duduk di masjid, saya ngaji, tiba-tiba tak tahu, mungkin kekenyangan sahurnya barangkali, Pak, ya. Ngantuk betul. Ngantuk. Pak. Ngaco ngaji, Pak. Ngaco. Tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung. Ya sudah, ngelonjor, Pak, ngambil sunnahnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, lonjor begini, tidur. Nikmatnya tidurnya itu, Pak, tidur pulas betul. Sampai kata teman-teman agak ngorok sedikit, jemaah sekalian, gitu. 10 menit bangun seger lagi, Pak. Bawa wudu, ya, walaupun tidak wudu pun tidak jadi masalah karena kita tidur seperti itu. Bawa wudu, ngaji pun nikmat, Pak. Sampai syuruk kita baca Quran tenang. Itu yang diingat sama Nabi SAW. Salat juga begitu, ngantuk, jangan ngantuk, salat dipaksakan. Kira-kira bagaimana, ma'asyar muslimin? Tidak karuan, Pak. Bisa Pak, bisa ngeliang, ya, Mas sekalian. Kata Nabi, liyusalli ahadukum nasyatah.
Hendaklah salah seorang kalian ketika salat dalam kondisi nasyat. Apa nasyat, Pak? Dalam kondisi apa? Semangat, Pak. Faida fatara, kalau tidak kuat betul, ngantuk betul, capek betul, falyarqud, tidur, kata Nabi. Tapi jangan tidur terus, jamaah kalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi secara khusus mengingatkan bab yang satu ini, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli, kalau ngantuk salah seorang di antara kalian sementara dia paksakan dia salat, falyarqud, tidur, kata Nabi. Jangan paksakan, tidur. Hatta yadhhab anhu an-naum, sampai hilang rasa ngantuknya itu. Fa innahu idza shalla, kenapa kalau dia paksakan salat, kata Nabi, wa huwa na'is, sementara dia dalam kondisi ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yadhhab yastaghfir fa yusabbu nafsa, dia mungkin menyangka dia beristighfar kepada Allah padahal dia sedang merusak dirinya, permohonannya tidak sesuai. Ar-Rahman Ar-Rahim bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, bisa dihakkan semua nih, Pak. Tahu Rahim, Pak? Rahim dengan Rahim beda, Pak. Kalau Rahim Allah Maha Pak? Pengasih. Tapi kalau Rahim Allah ngeremi, Pak. Rahim itu ngerem. Tahu ngerem? Ayam, Pak, ngerem, dia sedang bertelur gitu. Masa ayam Tuhan bertelur, jamaah sekalian gitu? Rusak semuanya, Pak. Ya, akhirnya bismillahirrahmanirrahim, bisa bismillahirrahmanirrahim, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Kacau, Pak. Kacau, jamaah sekalian. Tidur sejenak, menghilangkan rasa padatnya. Allah melihat di masa-masa kita segar itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengarkan pengajian begini ngantuk, Pak. Ngantuk. Ada yang ngantuk nih, Pak. Ya, itu sampean maksa diri, Pak. Paksa-paksakan, ya tidak apa-apa. Makanya saya juga nggak tersinggung, Pak, ngantuk, capek betulan, dia akan ngantuk tidur, nanti bangun seger lagi, konsentrasi mendengarkan pengajian saya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini bagi yang sunnah-sunnah, Pak. Halo, bagi yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib, Pak, harus paksa diri, Bapak. Halo, subuh ngantuk saya gitu. Lu terus tidur, Pak, ya 6:30 sampai subuhnya. Tidak boleh, jamaah sekalian. Tidak boleh, Pak. Duhur, Pak, pas qailulah, ada hadisnya, aqilu fa innal qailulata minas sunnah. Tidur siang lah, karena tidur siang itu bagian dari sunnah. Azan, Pak, terus ngantuk betulan. Loh, itu ngikutin syahwat namanya, Bapak. Kalau yang wajib-wajib tidak bisa ditawar-tawar, Bapak. Paksakan diri. Setelah itu silakan tidur, jamaah sekalian. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kisah? Saya ulangi lagi saja, jadi masalah, ma'asyarul muslimin. Kisah yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Akhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu mempersaudarakan baina Salman Al-Farisi wa Abu Darda. Nabi ini, Bapak, kalau mempersaudarakan itu pas, jemaah sekalian, saling menguatkan satu sama lain. Fazara Salmanu Abu Darda. Sekali waktu Salman ingin mengunjungi silaturahim ke saudaranya yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada Abu Darda, ke rumahnya Abu Darda. Maka berangkatlah Salman, jemaah sekalian, ke rumahnya Abu Darda. Dia ketok pintu, yang keluar istrinya, Pak. Yang menyambut istrinya buka. Fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Mutabaddilatun. Maka dilihat oleh Abu Salman, Abu Darda, istrinya nih, Pak, Ummu Darda, istrinya Abu Darda, istrinya, Pak. Mutabaddilah. Apa mutabaddilah ini, Pak? Kelihatan acak-acakan. Ya, mungkin kalau sekarang dasternya, Pak, kusut. Jilbabnya miring, wajahnya wajah kelihatan, wajah kok nampak tua, Pak. Wajah nggak terurus lah, kira-kira begitu. Nggak masuk akal. Padahal Abu Darda orang yang mampu, Pak. Ya mampu secara lah. Beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya, Mas kalian. Qala ma sya'nuki. Coba lihat, Pak, indahnya ini, Pak. Sama mengatakan, ada apa denganmu?
ada apa dengan kok begini tampilanmu gitu? Tidak sebagaimana istri sahabat-sahabat yang lain, Pak. Kalau sahabat yang lain kan, masya Allah, mukenanya rapi, ya 2 hari sekali dicuci. Ini mungkin hampir 1 bulan nggak dicuci, Pak. Miring-miringnya, Mas, kalian kelihatan. Mungkin kalau bahasa sekarang dasternya pun juga wis tak karuan, kusut, Pak. Wajah juga tidak sumringah, nampak tua. Ya istrinya jemaah sekalian, padahal masih muda. Masya Nuki, ada apa denganmu, kata dia. Qalat, kata istrinya, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Rupanya Abu Darda sudah enggak suka dunia, enggak ngurus dunia lagi sekarang. Ibadah kerjaannya tiap hari, puasa hampir tiap hari, ya malam tahajud terus, tak tidur gitu, makan apa adanya gitu, kesufi-sufian lah Pak kalau bahasa sekarang ya Mak, kalian seperti itu. Fajar Abu Darda, setelah ngomong sedikit, Abu Darda suaminya datang, Pak. Ya, masuk, kata Abu Darda, masuk. Maka fasana alahu ta'aman. Memang rupanya karena dia tamu istimewa, saudaranya yang dipersaudarakan Rasulullah, istrinya suruh istirahat, Abu Darda Pak yang buat makanannya. Orang Arab itu Bapak biasa, Bapak pintar-pintar masak orang Arab itu Pak, yang laki-laki. Yang perempuan tuh diistimewakan, ya merawat dirinya saja, ya di kita enggak Pak ya, sudah kita sampai enggak merawat, emas enggak pernah dibelikan, uang belanjanya pas-pasan, minta makanan yang enak, salah sedikit ngamuk sama istri. Jamaah sekalian, orang Arab itu enggak Pak, istri itu Pak diistimewakan karena dia pekerjaan utamanya membesarkan anak, ngurus anak, seperti itu. Maka Abu Darda masak Pak, masak. Allahu Akbar. Faqala lahu, setelah selesai makanannya, Abu Darda duduk di ruang tamunya itu sama Salman. Dia katakan, kul, ayo makan, monggo makan, silakan makan. Mungkin Pak disiapkan pecelnya, ya, ayam gorengnya, tempe gorengnya, segala macam, kerupuk peyeknya, segala macam. Allahu Akbar. Subhanallah. Kul, ayo makan. Terus, mohon maaf ya, ini saya lagi puasa. Kata siapa? Kata Abu Darda. Tuan rumahnya bilang saya lagi puasa. Dia masakkan Pak, habis selesai, ayo makan. Tapi mohon maaf, aku lagi puasa gitu. Kata Salman, wallahi ma ana biakil, saya tidak akan makan makananmu ini hatta takul, sampai kau makan membersamai aku di sini gitu. Aku tamumu loh, begitu penghormatan kamu sama tamu, kata. Aku saudaramu loh, kata. Saya tidak akan makan sampai kau makan. Allahu Akbar. Ini Pak kalau bahasa dakwanya itu Pak, menghormati tamu itu wajib, puasa itu sunnah, ya. Maka batalkan Pak, kita ganti hari berikutnya, mengkodok hari berikutnya kalau punya kebiasaan puasa sunnah seperti itu. Abu Darda Pak, ya apa ini, mandi. Akhirnya makan, jemaah sekalian, dia batalkan makan. Fa'akala, kemudian Abu Darda makan membersamai tamunya ini, Salman Al-Farisi. Falamma kana al-lail, habis makan siang, biasa cakap-cakap malam, jemaah sekalian, zahaba Abu Darda yaqum. Setelah dipersiapkan tempat tidurnya, orang Arab ini jemaah sekalian kalau ada tamu Bapak, itu disiapkan tempat tidur jemaah sekalian yang berpisah dalam satu ruangan karena menghormati tamu jemaah sekalian. Apa kata dia? Abu Darda begitu siapkan semua, waktunya tidur mungkin jam 9 sekarang jemaah sekalian ya, jam 9 malam kita istirahat. Tapi si Abu Darda ini Pak, qama yaqumu, dia berdiri Pak, salat Pak, salat malam. Duh, tak pikir salat apa? Salat witir gitu. Baik lagi. Ditarik sama Salman Pak. 6.
tidur. Ini waktunya tidur, kata dia. Ini waktunya tidur, bukan waktunya salat, kata dia. Semanama tidur, Pak. Tapi itu baca tidurnya tidur nunggu Salman ini tidur, Pak. Dia antara melek dan tidur, Pak. Begitu Salman mau tidur, kebetulan dia bangun, salat lagi, Pak. Ditarik lagi sama Salman. 6, tidur. Ini waktunya bukan waktunya salat. Mungkin jam 11 ditarik sama dia, Pak. Falamma kana akhirul lail. Nah, ketika sudah nyampe di 2/3 malam itu, jam 3, Salman yang bangun duluan. Qumil an, sekarang ayo kita bangun, kita tahajud bersama-sama, kata dia. Fasallaya jami'an, dua-duanya salat malam, ya maafkan. Tapi salat malamnya setelah itu tidur, Pak. Hak-hak badan ini diperhatikan, jamaah sekalian. Faqala lahu Salman, berkata Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan. Ya akhi, memang Tuhanmu punya hak untuk diperhatikan. Allah punya hak diperhatikan, dan itu tugas kita, kewajiban kita. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu, fisikmu itu punya hak juga untuk diperhatikan. Badanmu itu punya hak diperhatikan. Istirahat dulu, kata dia. Wali ahlika 'alaika haqq. Tidak hanya itu, keluargamu juga punya hak untuk diperhatikan. Jangan hanya ngurus kita sendiri, asyik beribadah, sementara istrimu kurang gizi. Tidak begitu. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqa. Berikan setiap yang punya hak itu haknya. Allahu Akbar. Akhirnya subuh, Pak, berangkat ke masjid. Macam sekarang ini, jamaah sekalian. Salman Abu Darda tidak kuat, Pak, lapor sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabi. Habis salat subuh dia mendatangi Nabi, menceritakan kejadian dari kemarin dan semalaman kemarin itu, jamaah sekarang gitu. Fadzakara dzalika, kalau disebutkan semua ini, Salman tamu kok ngatur aku ya Rasulullah. Aku puasa kemarin suruh dipaksa aku suruh berbuka. Salat malamku kebiasaan dirubah semua sama dia. Aku suruh bangun 2/3 malam gitu. Gimana ini ya Rasulullah gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Benar apa yang diperbuat oleh Salman itu. Rawahul Bukhari. Pak, kita tidak boleh menipu diri, jemaah sekalian. Tapi jangan terlalu enteng, Mbak. Ya. Tadi saya akan bilang tahajud paling tidak terus minimal berapa? Terakhir 1 rakaat witir. Terus dipegang 1 rakaat witir sepanjang hidupnya, Pak, gitu. Yang enggak juga. Ya, dinaikkan, Pak. Kalau terbiasa 1 rakaat witir, pekan berikutnya atau 2 pekan berikutnya 3 rakaat dengan witirnya. Kan begitu, Bapak. Nikmat lagi terus sampai ideal bisa 11 rakaat. Itu pun Nabi, jamaah sekalian. Kalau Nabi kan salat malam wajib, Pak, ya. Buat Nabi salat malam ini wajib, Pak. Qumil laila illa qalila. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus Nabi, Pak. Ini min khasaisun Nabi. Kekhususan Nabi yang tidak bisa ditiru oleh kita, jamaah sekalian. Tapi buat kita apa? Nafilatan laka, sunnah bagi kita. Ini Allah, Pak, yang mengatakan kepada kita, ma'asyar muslimin. Tapi proporsional, jamaah sekalian. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nabi jamaah, puncaknya Nabi jamaah, kata Aisyah, di masa-masa Nabi mau meninggal dunia itu sakit, itu tahajudnya, Pak, tidak bisa 2 lagi, Pak, tapi 4-4-3, 4 rakaat dan 3 witir. Ini yang diinginkan, Pak, ada keseimbangan, tidak maksa diri, ma'asyar muslimin. Memang ada hadis salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat dan nikmati pelan-pelan, kata Nabi. Tapi nanti akan ada masa, Pak, sampai tidak kuat lagi, Pak. Iya kan? Ya sudah, berapa? Ya pakai 4 dan 3. Tidak bisa juga duduk, Pak. Salat duduk. Itu pun jangan maksa-maksa diri juga, jamaah sekalian. Sesuai dengan kemampuan kita, ma'asyar muslimin. Pokoknya tiada hari, walaupun minimalis, hak-hak malam itu kita laksanakan. Qur'annya pun kita baca, Pak, sesuai dengan kemampuan kita tanpa maksa diri, ma'asyar muslimin. Saudara, ini diperkuat oleh hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala ukhbira an-nabi
sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Rupanya sampai beritaku ini kepada Nabi bahwa aku pernah mengucapkan seperti ini. Wallahi la asumanna nahar. Demi Allah, saya setiap hari akan berpuasa. Tiada hari kecuali hari-hari saya sepanjang tahun ini adalah puasa, kata dia. Wala aqumanna al-laila ma ishtu. Selama saya masih hidup, saya sepanjang malam tidak akan tidur, saya akan salat malam. Memang Abdullah bin Amr bin As dikenal sahabat yang wara', dikenal sahabat yang ahli ibadah. Itu sejak dulu dikenal jamaah sekalian. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya berita ini Pak nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sama Nabi, Pak, sahabat yang satu ini. Antal ladzi taqulu dzalika. Ente ya, kamu ya, yang pernah berucap saya pokoknya tiap hari puasa. Tiap malam, tiada malam saya tidak akan tidur, saya akan salat malam terus. Benar tak omonganmu itu? Qultu lahu, saya katakan, ya, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Memang saya ucapkan itu ya Rasulullah. Itu komitmen saya ya Rasulullah. Saya ingin hidup akhir kehidupan saya seperti itu ya Rasulullah, gitu. Kata Nabi, innaka la tastati'u dzalik. Aku kok tidak meyakini gua akan sanggup berbuat seperti itu selama-lamanya, kata Nabi. Fasum wa aftir. Kalau terpaksa kau ingin baik puasamu, sehari puasa, sehari berbuka. Ini yang kita kenal Pak dengan apa? Puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Wanam wakum. Tidur dulu, setelah itu bangun. Nyambungnya mas kalian, tidur, bangun Pak. Jangan tidur terus bangunnya hanya dengan suara azan subuh saja, jangan tidur tapi bangun. Tapi harus ada tidur Pak. Tahajud yang bagus itu tidur Pak, ada tidur. Kecuali Ashr Awakhir ya, 10 malam terakhir beda Pak. Memang itu spesial, Nabi memang membangunkan semua keluarganya jemaah sekalian. Bahkan kata Nabi, kalau memang tidak bisa juga, wasum minasyahr 3 ayam fa inal hasanata bi asyri amsalha. Idealnya ya kata Nabi, kau berpuasa 1 bulan 3 hari saja. 1 bulan berapa? 3 hari saja. Karena kebaikan itu adalah dilipat gandakan 10 kalinya. Jadi kalau kita berpuasa 1 bulan 3 hari saja Pak, seakan-akan kita berpuasa 1 bulan penuh, kata Nabi. Enak agama ini, gitu. Wadzalika mithlu syiyamid dahr. Kalau tiap bulan seperti itu, kamu seakan-akan 1 tahun utuh berpuasa itu, kata Nabi. Qultu fa inni atiqu afdal min dzalik ya Rasulullah. Gimana ya, kata dia. Saya mampu dari apa yang kuucapkan itu ya Rasulullah. Aku yang lebih baik dari itu semua aku mampu loh, kata dia. Kenapa dibatasi segitu, kata dia. Kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Ya kalau begitu puasa 1 hari, 2 hari tidak puasa, kata Nabi. Jadi ada puasa sehari Pak, sehari berbuka. Puasa 1 hari, 2 hari berbuka. Sampai ada bahasa begitu ma'asyar muslimin. Jadi fleksibel Pak puasa ini ma'asyar muslimin. Qultu atiqu afdal min dzalik. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Fasum yauman wa aftir yauman. Terakhir berpuasalah sehari, sehari tidak. Ini puasa yang paling bagus sudah itu. Fadzalika syamu Daud fahuwa a'dal syiyam. Itu sebaik-baik puasa, kata Nabi. Subhanallah, berjalan waktu Bapak, berjalan waktu. Allahu Akbar. Falamma kabirtu, setelah saya tua, kata dia. Tua Pak, masuk usia berapa? 70, 80. Padahal aku sudah komitmen puasa sehari tidak puasa, nggak sanggup juga akhirnya Pak. Padahal dia itu yang dipegang sama beliau gitu. Dia katakan, falamma kabirtu, setelah saya tua seperti ini, Allah wuditu anni kuntu qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kalau saya dulu mengambil rukhsahnya Nabi. Ya, tawaran Nabi kepadaku untuk berpuasa yang paling ringan 1 bulan berapa? 3 hari. Halo Bapak,
Jadi buat kita yang tua-tua ini Bapak, kepala 6 ya, kita yang kepala 6 rata-rata Pak, termasuk yang berbicara nih Pak ya, apalagi kepala 7, jangan maksa-maksa diri Bapak, minimal 1 bulan 3 hari. Lagi yang kalau sampean bapak makan itu anak cucu kita senang Pak. Kakekku ungkung Pak ya, akungku masya Allah makan bahagia dia Pak, sampai membahagiakan orang Pak. Saya memang sudah beda Pak pola makan saya di usia seperti ini dengan pola makan 5-10 tahun yang lalu. Tak bisa Pak, banyak tak bisa jamaah kalian. Tapi sekali waktu terus ada makan di rumah mantu Pak, ada enak Pak, makan nikmat Pak, dia senang Pak, membahagiakan orang. Dan idkhalus surur itu membahagiakan, itu kan sedekah Pak, sebaik-baik amal kata Nabi ya. Tapi jangan memaksakan diri Pak, sesuai dengan porsinya kita masing-masing jemaah sekalian. Nah saudara, inilah rukhsah yang digambarkan, yang diberikan Nabi kepada kita, jangan maksa diri ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini terakhir sebelum saya tutup, kisah antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Hanzalah jemaah sekalian. Qala Hanzalah ini jemaah sekalian salah satu penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqiyani Abu Bakar, sekali waktu Abu Bakar menyambangi aku, datang menemui aku. Saya waktu itu saya lagi sedih, lagi bingung kata dia. Faqala, Abu Bakar bertanya kepadaku, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana kondisimu ya Hanzalah hari ini? Qultu, wa Allah, nafaqa Hanzalah, munafik Hanzalah ini Pak. Jadi dia berbicara dirinya Pak kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Munafik Hanzalah ini. Loh kok munafik? Kata apa? Subhanallah, Subhanallah kata Abu Bakar gitu. Mataqul, apa yang kau ucapkan tadi? Munafik Hanzalah. Qultu, saya katakan, takunu inda Rasulillah, saya ketika bersama Rasulullah, yuzakkiruna bil jannati wan nar, Nabi menceritakan surga neraka, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan kami melihat surga dan neraka ini, kami takut, seakan-akan kami merasai penghuni surga dan takut akan nerakanya Allah Ta'ala. Hidup ini untuk ibadah sudah gitu, nyambung, enak bersama Rasulullah itu. Tapi fa'idha kharajna min indi Rasul, tapi begitu kami keluar dari mana? Dari Rasulullah, tidak bersama Rasulullah, afaznal azwaj wal awlad wal dayi'at nasina katsira. Pulang ke rumah, ngelihat istri, ngelihat anak, ngelihat pekerjaan, lupa semua yang dinasihati Nabi semua itu Pak. Surga, neraka, lupa lagi gitu. Asyik ngurus apa? Ngurus dunia ini. Loh kok pelin-pelan kayak gini kita ini? Kayak kita semua Pak, ya persis kayak kita ini Pak. Kata Abu Bakar, Pak, jangankan sampean Pak. Kata Abu Bakar, loh, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Saya juga merasakan hal yang sama, kata siapa? Kata Abu Bakar loh Pak. Abu Bakar yang kata Nabi kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya penduduk Madinah, terkalahkan semua Pak dengan imannya Abu Bakar. Punya perasaan begitu. Berjumpa Rasul seakan-akan dekat dengan surga, jauh dari neraka, keluar dari Rasul sibuk dengan bisnis, sibuk dengan pekerjaan. Gimana ini? Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Maka aku dan Abu Bakar langsung keluar, ayo kita temui Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Fakultu, saya langsung menyampaikan Rasulullah, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Apa itu kata Nabi? Masa kak? Kultu ya Rasulullah, takuni indak tudzakunan binar wal jannah. Kami duduk bersamamu ini, surga dan neraka di depan mata saya Rasulullah. Ya, tapi begitu keluar, asar dan azwaj wal awlad wal dayi'at. Begitu kami keluar dari lupa semuanya Rasulullah gitu. Nasina katsira, hilang semua apa yang kau sampaikan itu. Faqala Rasulullah, tersenyum Pak Nabi Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya.
Lau tadumuna ala ma takununa indi, kalau posisimu terus-menerus di mana saja kau seakan-akan kau bersamaku, di kantor kau ingat surga, kau ingat neraka, di sana kau ingat surga ikut neraka gitu. Main bola kau mau senam kau ingat surga neraka. Ini tidak senam semua Pak, tidak ke kantor kita nih Pak. Apa kata Nabi? La safahatkumul malaikati ala furushikum wa fiturukikum. Malaikat turun berduyun-duyun Pak, berjabatan tangan denganmu gitu. Karena alammu bukan alam dunia lagi, itu alam akhirat. Biasanya orang kayak gitu Pak cepat mati. Loh iya Pak, karena sudah tidak ingat urus dunia Pak, ingatnya akhirat terus jemaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Malaikat turun. Nah ini alamnya alam aku, kata malaikat. Di sahabat, cepat-cepat salaman sama malaikat. Malaikat bikin salaman Pak dengan orang itu. Apa kata Nabi? Ya walakin ya Hanzalah sa'atan fasa'atan. Sesaat kau perlu datang ke masjid, dengarkan pengajian begini, ngecas iman, tapi nanti keluar lagi kerja Pak. Waktunya kerja ya kerja. Tinggal kita Pak berhati-hati dalam pekerjaan kita Pak. Tapi namanya manusia, kita kan punya syahwat Pak ya. Ngecas lagi Pak, pengajian lagi, ketemu lagi Rasulullah SAW. Terus begitu hidup ma'asyar muslimin. Tidak bisa Pak, sampean tidur Pak, ingat neraka. Tidak bisa tidur sampean Pak. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Terus neraka terus Pak. Tidak bisa tidur sampean. Ya, nikmati tidur ini Pak. Dengan penuh kepasrahan kepada Allah, insya Allah nanti tengah malam dibangunkan sampean oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hidup Pak, ada keseimbangan antara ngurus dunia dan urus apa? Akhirat. Ini namanya al-qasdu fit ta'at. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur semuanya, seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah di atas syariat Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan semoga pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.